Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, di pagi hari ini Miss Dewi akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu masih tetap di buku tema 2H, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran 3 ini kita masih mempelajari tentang keselamatan di jalan ya, keselamatan di jalan raya. Jadi di sini sudah ada saat ke sekolah Ino kadang diantar naik motor. Ino sudah tahu cara menjaga keselamatan diri saat berkendara motor. Kita juga harus berhati-hati terhadap pengendara lainnya. Nah, di bawah sini ada beberapa contoh gambar. Ada yang menaati aturan berkendara dan juga ada yang tidak menaati aturan. Nah, jadi di gambar ini jelas saja sudah menjaga keselamatan di jalan raya. Jadi ini Miss centang karena perlengkapannya juga sudah lengkap ya, memakai helm, pengaman untuk kepala, dan yang dibonceng selalu berpegangan kepada pengendara. Nah, yang di sebelah kanan ini tidak menjaga keselamatan di jalan raya karena tidak memakai helm dan sambil mengobrol saat berkendara motor. Jadi ini perbuatan yang tidak patut ditiru ya. Nah, di halaman 136 di sini ada sebuah cerita perjalanan Ino berikut ini, yaitu menyaksikan seni budaya. Di balai kota diadakan pertunjukan seni budaya. Ino dan ayah datang menyaksikannya. Mereka berangkat dari rumah naik sepeda motor. Ino dan ayah menggunakan helm. Helm berguna untuk melindungi kepala jika terjatuh. Sesampainya di balai kota, pengunjung sudah ramai. Ayah mengingatkan Ino agar berhati-hati membawa barang bawaannya. Ayah mengingatkan Ino agar jangan sampai barang dicuri oleh orang. Jadi ini aturan keselamatan di jalan sudah benar ya. Dan sekarang Miss Dewi akan membahas soal-soal yang ada di bawahnya. Dimulai dari nomor 1. Pertunjukan apa yang diadakan di balai kota? Yaitu pertunjukan seni budaya. Nomor 2, siapa yang datang ke balai kota? Ino dan ayah. Kapan mereka ke balai kota? Pada hari Sabtu atau Minggu. Nomor 4, bagaimana situasi di balai kota? Yaitu sangat ramai. Nomor 5, mengapa kita harus berhati-hati membawa barang saat di tempat ramai? Ya, kita harus berhati-hati agar tidak dicuri orang. Jadi ini tolong disalin di buku kalian ya. Videonya bisa di-pause lalu kalian salin. Nah, selanjutnya untuk di halaman 137, Ino selalu mengikuti pesan orang tua dan guru untuk selalu menjaga keselamatan di jalan. Seperti sebulan yang lalu, Ino wisata menggunakan bus. Bu guru mengingatkan untuk patuh aturan keselamatan. Jadi di sini ada sebuah cerita yang berjudul menjaga keselamatan saat di bus. Nah, anak-anak dan Ino dan teman-teman akan pergi ke museum sejarah. Mereka naik bus menuju ke tempat wisata. Murid-murid diingatkan guru agar mematuhi aturan keselamatan selama di perjalanan. Jadi saat memasuki bus, anak-anak naik dengan tertib. Semua duduk pada kursi yang dengan baik. Tidak ada yang bergantungan atau duduk pada sandaran punggung. Di dalam bus, mereka duduk berdasarkan kelompok. Jadi di kelompok itu dipilih oleh ibu guru. Dalam satu kelompok, berbeda-beda suku bangsa. Mereka tetap rukun dan saling menghormati. Ketika turun dari bus, semua antre dan tidak saling mendorong. Jadi semua murid menyadari arti menjaga keselamatan di perjalanan. Mereka tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan akibat tidak mematuhi aturan keselamatan. Jadi murid-muridnya ini sangat disiplin sekali ya. Mereka semua mematuhi aturan untuk menjaga keselamatan saat di bus maupun saat sudah turun ya. Jadi di dalam bus pun mereka tidak membeda-bedakan teman. Mereka tetap saling menghargai sehingga di dalam bus itu terjadi kerukunan ya, karena mereka saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Sekarang langsung saja Miss Dewi bahas soal-soal terkait cerita yang tadi ya. Di halaman 138. Kemana Ino dan teman-temannya akan pergi?
ke museum sejarah. Nomor 2, siapa yang mengingatkan untuk mematuhi aturan keselamatan? Itu ibu guru. Nomor 3, mengapa murid-murid mematuhi aturan keselamatan di dalam bus agar semua selamat sampai di tempat tujuan? Nomor 4, bagaimana murid-murid menjaga persatuan di dalam bus? Mereka tetap rukun dan saling menghormati. Jadi ini bisa disalin ya langsung di buku kalian. Nah, untuk di bawahnya kita akan mempelajari tentang penulisan harga ya. Bagaimana caranya penulisan harga atau penulisan yang tepat. Ina dan teman-teman telah tiba di museum. Di pintu museum, ibu guru membagikan tiket masuk. Pada tiket tertulis harga tiket sebesar Rp5.000. Perhatikan penulisan harga yang dicetak tebal di atas. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah ya. Jadi perhatikan contoh berikut. Ini ada bilangan ribuan, puluhan ribuan, dan ratusan ribuan ya. Jadi di belakang titik itu ada 3 nol atau ada 3 angka. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi caranya memisahkan adalah kalau misalnya bilangan ribuan, misalnya contoh 2000, jadi 2.000. Kalau memisahkan bilangan 50 ribuan atau 10 ribuan ya, ini contohnya kan 50.000, jadi tulis 50.000. Kalau ratusan ribu tulis dulu 100.000. Jadi tetap ya di belakang titik itu hanya ada 3 angka ya untuk memisahkan bilangan ribuan. Nah, sekarang yang di sini Bapak Presiden menebar titik-titik bibit ikan nila di danau. Yang cocok itu adalah ini ya, 3.000 ekor. Bobot kereta api itu adalah itu 15 kilo atau Miss Dewi tulis saja ya. Ini 3.000.00 ekor yang pertama. Bobot kereta api 15.000 kilogram. Kakak membeli sepatu seharga 120.000 rupiah. Dah. Polisi itu ditugaskan untuk menjaga keamanan 2.000. Jadi penulisannya seperti ini. 2.000 orang. Sudah? Nah, di halaman 139 kalian disuruh menuliskan 5 kalimat menggunakan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Miss Dewi kasih contoh 1. Ayah membeli sepatu seharga ini artinya rupiah ya, Rp itu Rp1.000 ya. Ini harganya adalah Rp150.000. Atau kalian bisa tulis 150.000 rupiah. Atau kalian bisa tulis seperti ini. Seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Ya, untuk di nomor 2, 3, 4, 5 kalian bisa jawab sendiri untuk latihan di rumah dengan menggunakan kalimat atau kata-kata kalian sendiri ya. Nah, di halaman 141 kita kembali diingatkan untuk mempelajari tentang 1 bulan itu ada berapa hari, 1 bulan ada berapa minggu, dan 1 minggu ada berapa hari ya. Di pembelajaran sebelumnya kan sudah Miss Dewi bahas itu. Sekarang Miss Dewi lanjut saja di latihan soal-soalnya. Nomor 1, sebuah pabrik perakitan bus dapat membuat sebuah bus dalam 2 bulan. Berapa hari sebuah bus dapat dibuat? Jawabannya adalah 60 hari. Nomor 2, setiap bus harus diperbaiki setiap 4 bulan. Bus diperbaiki di bengkel agar dapat berjalan dengan baik.
dan tidak mengalami kecelakaan. Setiap berapa minggu kah bus harus diperbaiki? Jadi dia diperbaiki selama 4 bulan. 4 bulan diubah ke minggu jadinya 16 minggu. Ya. Nomor 3, perusahaan angkutan darat menghitung jumlah penumpang dengan teratur. Bila catatan dibuat di bulan kelima, ya, catatannya dibuat di bulan kelima, pada minggu keberapakah perusahaan melakukan pencatatan? Yaitu pada minggu ke-20. Sudah. Nomor 4, sopir bus mendapatkan libur setiap 3 bulan. Berapa harikah sopir bus harus bekerja sebelum libur? Jadi 3 bulan itu sama dengan 90 hari. Ya. Nomor 5, bus yang baru dibeli telah dipakai selama 7 bulan. Berapa minggukah bus baru telah dipakai? 7 bulan itu sama dengan 28 minggu. Ya, jadi nanti ini kalian bisa salin di buku jawabannya, dan videonya bisa di pause dulu kalau penjelasannya Miss Dewi terlalu cepat, ya. Nah, lanjut di halaman 142 ada sebuah cerita berlibur ke Yogyakarta. Kalian nanti bisa baca sendiri ceritanya, dan Miss Dewi akan lanjutkan membahas soal-soal yang berkaitan dengan cerita tersebut. Nomor 1, di kota manakah nenek dan kakek Ino berada? Yaitu di Yogyakarta. Nomor 2, dengan apa keluarga Ino pergi berlibur ke rumah nenek dan kakek? Yaitu naik pesawat. Mengapa nomor kursi harus sesuai dengan nomor pada tiket agar tidak berebut? Jawabannya. Nomor 4, apa yang harus terpasang saat pesawat terbang mendarat? Yaitu sabuk pengaman. Nomor 5, bagaimana cara menjaga keselamatan dalam penerbangan? Yaitu dengan memakai alat-alat keselamatan. Jadi nanti ini bisa kalian salin di buku kalian, ya. Nah, di materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara penulisan waktu terdiri dari bilangan jam dan menit. Ya, ini namanya bilangan jam, yang ini namanya bilangan jam, yang setelah titik itu namanya bilangan menit. Ya, kedua bilangan dipisahkan dengan titik. Ya, jadi kedua bilangan ini dipisahkan dengan titik. Contohnya ada di atas, misalnya mereka tiba di Yogyakarta pada pukul 09.00. Atau yang di bawah sini, tulisan 5 kalimat menggunakan tata titik yang memisahkan bilangan menit dan jam. Bisa dicontohkan. Nomor 1, saya tiba di sekolah pada pukul 07.00. Nah, di sini juga Miss Dewi kasih contoh, ya. Contoh kedua, saya pergi ke rumah kakek pada pukul 13.00. Jadi ini menyatakan tentang jam, yang ini menyatakan tentang menit. Nah, untuk lagi 3 nomor ini, nomor 3, 4, dan 5, kalian buat kalimatnya sendiri, ya. Terus kalimat yang menggunakan tanda titik yang memisahkan bilangan dan jam. Jadi kalimatnya bebas, ya. Ini sebagai latihan kalian di rumah. Nah, untuk selanjutnya Miss Dewi akan bahas di halaman 146. Keluarga Ino tiba di kota Yogyakarta, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari kembali tentang 1 minggu berapa hari, ya. 1 minggu itu ada 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, dan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi ini mari kita hafalkan bersama, ya, nama-nama bulan di dalam 1 tahun. Ya, 1 tahun itu ada 12 bulan, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian di soal ayo berlatih di bawahnya, bulan ini adalah bulan April. Maka 3 bulan yang lalu adalah, kalian hitung mundur dari April. Berarti 3 bulan yang lalu adalah 1, 2, 3, yaitu bulan Januari. Nomor 2, kakak telah 4 bulan bersekolah di Semarang. Bila sekarang adalah bulan November, maka 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu itu adalah bulan Juli. Ya, saat ini bulan Januari. 6 bulan setelah Januari itu adalah bulan Juli. Nomor 4, 4 bulan yang lalu ayah membelikan adik sepeda baru. Bila sekarang bulan Juli, maka adik mendapatkan sepeda pada bulan, yaitu bulan Maret, ya.
Sudah, lanjut nomor 5. Kakak berusia 4 tahun dan adik berusia 2 tahun. Kakak lahir pada bulan Agustus. Bulan kelahiran adik adalah 3 bulan setelah bulan Agustus. Adik lahir pada bulan 3 bulan setelah bulan Agustus. Itu adalah bulan November. Jadi ini jawabannya. Mohon disalin di buku semuanya ya. Ya, demikian penjelasan di video ini ya. Di pembelajaran 3 dan 4, Miss Dewi harapkan semuanya masih semangat belajar daring dan tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.